warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pidana ingin memperkenalkan diri. Saya Deavici Stefani Ananda dengan NIM 2408016020. Saya Yosel Aprilia dengan NIM 2408016021. Saya Sheila Agista Rizky Japung Praktama dengan NIM 2408016022. Saya Siti Aminah dengan NIM 2408016023. Dan saya Nurul Hidayati dengan NIM 2408016024. Asas teritorial adalah kewenangan suatu negara untuk melakukan tindakan hukum di daerahnya sendiri. Asas ini berarti negara tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengatasi permasalahan hukum di wilayahnya dan berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah tersebut, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. Dalam KUHP lama, asas ini terdapat pada pasal 2 yang berbunyi demikian. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Dalam KUHP baru, asas ini terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi demikian. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan a. tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, b. tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia, atau c. tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia. Perbandingan yang ada di antara kedua asas tersebut adalah KUHP baru memperluas asas ini dengan memasukkan ketentuan ekstrateritorial, sedangkan KUHP lama lebih terbatas pada wilayah hukum negara. Asas nasionalitas aktif. Asas ini menyatakan bahwa warga negara Indonesia tetap dapat dikenai hukum pidana Indonesia, meskipun melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Dalam KUHP lama, asas nasionalitas aktif diatur secara terbatas, dikenal dalam pasal 5 KUHP lama yang memungkinkan warga negara Indonesia dikenai hukum pidana Indonesia meskipun melakukan kejahatan di luar negeri, namun hanya untuk kejahatan tertentu yang disebutkan secara limitatif. Berlaku jika pelaku warga negara Indonesia dan perbuatan juga dapat dipidana di negara tempat dilakukan. Sedangkan dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, asas nasionalitas aktif diperluas, diatur dalam pasal 6 dan pasal 8 KUHP baru. Pasal 6 KUHP yang mengatur ketentuan pidana bagi orang asing yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia, dan pasal 8 KUHP yang mengatur asas nasionalitas aktif dan asas personalitas yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Tidak lagi mensyaratkan bahwa perbuatan itu juga merupakan tindak pidana di negara tempat dilakukan. Asas nasionalis pasif. Dalam KUHP lama, asas nasionalis pasif diatur dalam pasal 4 dan 3 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Asas ini lebih bersifat represif, berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau rehabilitasi. Dalam KUHP baru, asas ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Asas ini kini disebut sebagai asas perlindungan dan asas nasionalitas pasif, yang menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, terlepas dari lokasi pelakunya. KUHP baru mengadopsi pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini mencerminkan perubahan filosofi hukum yang lebih modern dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Asas universal. Dalam KUHP lama, asas universal tercermin dalam pasal 4 angka 2 dan 4 yang memberikan dasar bagi yurisdiksi Indonesia untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. KUHP baru yang diatur dalam pasal 6 dan 7 memperjelas bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa memandang kebangsaan pelaku atau korban.
Asas universal dalam KUHP baru lebih menekankan perlindungan terhadap kepentingan hukum Indonesia serta kepentingan hukum negara lain, sehingga memperluas cakupan penerapan hukum pidana. KUHP baru juga memberikan penekanan lebih pada kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan internasional, termasuk tindak pidana yang dapat diadili di mana saja di dunia. Asas non-retroaktif. Asas non-retroaktif adalah undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang. Jadi, perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, asas non-retroaktif diatur di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Pasal 1 ayat 1 KUHP berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Maknanya, ini mencerminkan asas legalitas atau lex temporis delicti. Seseorang hanya dapat dipidana jika pada saat melakukan perbuatan tersebut sudah ada aturan pidana yang mengaturnya. Yang kedua, makna berlaku prospektif dan tidak retrospektif. Yang ketiga, tidak memberi ruang untuk keberlakuan hukum yang lebih ringan secara retroaktif. Sedangkan dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, setiap orang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, kecuali apabila ketentuan yang baru lebih menguntungkan bagi pelaku. Maknanya, asas ini menjunjung asas legalitas, tetapi dengan pengecualian yang membuka kemungkinan berlakunya hukum yang lebih ringan secara retroaktif, memberikan perlindungan hukum yang lebih adil kepada pelaku, khususnya dalam kasus perubahan hukum di tengah proses peradilan. Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan kesalahannya dengan bukti yang meyakinkan dan sah. Dalam KUHP lama, asas praduga tak bersalah diatur secara implisit. Tidak ada pasal yang secara eksplisit menyatakan prinsip ini, tetapi prinsip ini diakui dalam praktik keadilan. Dalam KUHP lama, pasal yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah pasal 1, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas. Ini dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap prinsip bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah tanpa bukti yang cukup. Dalam KUHP baru, asas praduga tak bersalah diatur dengan lebih jelas dan eksplisit, mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia. Pasalnya menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Lebih ditekankan, KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam KUHP baru, asas praduga tak bersalah diatur yang lebih jelas. Beberapa pasal yang relevan adalah pasal 1 ayat 3, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia bersalah. Dan pasal 67 menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil.